Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Angga. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Nah anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke tema yang baru, yaitu tema keempat dengan judul Sehat itu Penting. Ya, kali ini kita akan belajar tema keempat, subtema 1 pembelajaran pertama. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan IPA tentang sistem peredaran darah manusia dan muatan bahasa Indonesia tentang pantun. Yuk, kita simak pembelajaran pada hari ini. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ini ada Siti yang sedang menaiki sepeda menuju ke sekolahnya, yaitu SD Nusantara. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Yuk, kita simak bersama-sama. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sebagai sistem peredaran darah. Organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah itu ada 3. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah paru-paru. Nanti kita akan membahas satu persatu lebih detail lagi tentang organ-organ peredaran darah tersebut. Yang pertama adalah jantung. Dalam jantung gambarnya kira-kira seperti ini ya. Siapa yang tahu di mana letak jantung kita? Iya, ya. Jantung kita berada pada rongga dada sebelah kiri. Jumlahnya cuma 1 ya. Kemudian besarnya kurang lebih 1 kepalan tangan kalian. Jadi kalau tangan kalian mengepal, ya kurang lebih jantung kalian segitu ya. Kemudian jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jantung terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah perikardium, yaitu pembungkus jantung. Yang kedua, miokardium, yaitu otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung juga terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan. Kedua, bilik kanan. 3, serambi kiri. Dan yang keempat, bilik kiri. Kalau kita lihat di sini gambarnya ya, serambi kanan ada di sini. Kemudian bilik kanan ada di sini. Kemudian serambi kiri ada di sini. Kemudian ini adalah bilik kiri. Ya. Kemudian keempat ruang tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut sebagai katup jantung. Contohnya, antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat sekat yang bernama valvula bicuspidalis. Dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat sekat atau katup yang bernama valvula tricuspidalis. Kemudian yang terakhir adalah otot jantung bagian bilik ya. Bagian bilik di sini ya. Lebih tebal dibandingkan
otot jantung yang berada di serambi. Karena otot jantung di bagian bilik ini berfungsi untuk memompa darah. Kemudian, organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Seperti yang kalian lihat di situ, pembuluh darah di situ ada arteri dan vena. Ya, yuk kita simak penjelasannya. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan atau mengedarkan darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi atau bisa disebut sebagai pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, atau bisa disingkat pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ingat ya, kalau arteri berarti asalnya dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh nadi atau arteri yang paling besar disebut pembuluh aorta. Kemudian yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ingat, kalau tadi arteri dari jantung ke seluruh tubuh, kalau vena atau balik dari seluruh tubuh menuju ke jantung, ya. Kalau balik berarti ingat ya, balik berarti harus dari seluruh tubuh ke jantung. Diingat baik-baik itu ya. Kemudian pembuluh balik dan pembuluh nadi itu bercabang-cabang. Cabang dari pembuluh balik dan pembuluh nadi yang paling kecil disebut sebagai pembuluh kapiler. Yang ketiga, paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Pada paru-paru, yang bertugas menukarkan oksigen dengan karbon dioksida adalah alveoli atau alveolus. Tentunya kalian masih ingat, di tema sebelumnya kita sempat membahas tentang organ pernapasan, ya. Alveolus itu bentuknya seperti anggur bulat ya, berwarna ungu. Nah, di dalam alveolus terdapat kapiler-kapiler pembuluh darah. Disitulah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah manusia. Di sini sudah ada gambar sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah di dalam tubuh ada dua jenis. Yang pertama adalah peredaran darah kecil dan yang kedua adalah peredaran darah besar. Kita simak. Peredaran darah kecil yang pertama, yaitu darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini ya, dari bilik kanan dipompa ya, menuju arteri pulmonalis sampai ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen, kemudian dialirkan lagi melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Secara lengkap seperti ini kira-kira. Dari bilik kanan, arteri pulmonalis ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran, kemudian di vena dari paru-paru, kemudian darah yang kaya akan oksigen kemudian dialirkan ke vena pulmonalis dan akhirnya dialirkan ke serambi kiri. Yang kedua, sistem peredaran darah besar. Kalian perlu ingat, sistem peredaran darah besar
yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik ke jantung ke seluruh bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Nah, ini dari bilik kiri, kemudian masuk ke arteri besar atau aorta, masuk ke arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Kira-kira jadi seperti ini ya. Bilik kiri ya, memompa darah ke aorta, dari aorta sampai ke arteri, masuk ke sini. Di sini terjadi pertukaran darah. Darah yang banyak mengandung oksigen yang berwarna merah ini bertukar dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian masuk lagi, masuk ke pembuluh darah vena, dan akhirnya masuk ke serambi kanan. Nah, karena kita tadi sudah membahas tentang sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar, mari kita bahas tentang fungsi dari organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah kita bahas dulu tentang bilik kanan ya. Fungsinya adalah memompa darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru. Ini bilik kanan ya. Masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita akan lewat ke arteri pulmonalis ya. Di sini darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida akan dialirkan menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru fungsinya ya adalah sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, di sini di paru-paru seperti yang tadi kita bahas ya, terjadi pertukaran darah antara darah yang mengandung karbon dioksida ke darah yang banyak mengandung oksigen. Kemudian dialirkan lagi ke vena pulmonalis ya. Fungsi dari vena pulmonalis tadi adalah mengalirkan darah yang kaya akan oksigen menuju ke jantung. Nah, dari vena pulmonalis kemudian masuk ke serambi kiri. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian kalau kita lihat tadi ya, peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ya. Bilik kiri fungsinya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh ya. Dipompa darahnya ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian lewat arteri. Nah, terjadi di sini di kapiler-kapiler pembuluh darah terjadi pertukaran darah antara darah bersih atau banyak mengandung oksigen ke darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida di sini terus dibawa oleh pembuluh darah balik atau vena ya. Nah, kemudian akan dialirkan ke serambi kanan yang berfungsi sebagai penerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kira-kira seperti itu ya fungsi dari organ-organ peredaran darah manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Di sini ada Benny yang sedang membacakan syair. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Kemudian di sini ada juga Siti yang sedang membacakan syair yang kedua. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, kalian tahu apa yang dibacakan oleh Benny dan Siti? Ya, itu adalah pantun. Siapa yang masih ingat pantun? Atau sudah mengetahui tentang pantun?
Pantun adalah puisi Melayu lama dari Indonesia yang terdiri atas sampiran dan isi, ya. Dengan rima atau sajaknya adalah ABAB. Pada dasarnya, pantun berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Ya, lengkapnya tentang penjelasan pantun ini akan kita bahas di pembelajaran kedua. Oke? Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran hari ini. Tugas kalian sangat mudah. Di situ kalian cuma diminta untuk mencatat informasi penting pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa semuanya dicatat. Kemudian bagian-bagian pentingnya jangan lupa ditebali menggunakan stabilo atau yang lain. Atau kalau tidak ada stabilo bisa kalian tandai dengan menggarisbawahi bagian-bagian penting dari pembelajaran hari ini. Oke? Selamat mengerjakan tugas. Selamat belajar, Pak Angga akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.